Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Pak Guru. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang mengenal nama-nama Allah dan kitabnya. Nah, kalau kemarin di video yang bagian pertama atau part 1 itu kita sudah membahas mengenai materi mengenal nama-nama Allah dan kitabnya, tetapi melalui Asmaul Husna. Nah, kali ini yang akan kita pelajari di bab kedua tentang mengenal nama-nama Allah dan kitabnya, yaitu adalah mengenal kitab-kitab Allah. Kitab menurut bahasa artinya tulisan. Jadi yang namanya kitab itu berasal dari bahasa Arab, kalau artinya itu adalah tulisan. Menurut istilah, kitab artinya kumpulan tulisan firman Allah yang berupa lembaran-lembaran yang disusun menjadi sebuah buku. Itu arti secara istilah, yaitu adalah kumpulan tulisan firman Allah yang berupa lembaran-lembaran yang disusun menjadi sebuah buku. Nah, Pak Guru akan membahas masalah iman. Apa sih itu iman kepada kitab Allah? Jadi iman kepada kitab Allah artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul melalui perantara malaikat Jibril untuk pedoman hidup manusia. Itu yang namanya kitab Allah. Jadi kitab Allah itu kita harus yakin terhadap kitab Allah. Ya, harus beriman kepada kitab-kitab Allah, yakin dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril untuk pedoman hidup manusia. Itu yang namanya iman kepada kitab Allah. Nah, kitab Allah yang wajib kita imani itu ada 4. Nama-nama kitab Allah tersebut diantaranya yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Jadi kitab-kitab Allah yang wajib kita imani atau yang wajib kita percaya itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Oke, yang pertama kita bahas tentang kitab Taurat. Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya syariat, ya. Jadi Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani. Jadi isinya kitab Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya syariat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihis salam. Nah, kitab Taurat biasa disebut juga dengan kitab Perjanjian Lama. Jadi biasanya itu ada pertanyaan, kitab Taurat itu disebut juga dengan kitab titik-titik. Nah, kitab Taurat itu disebut juga dengan kitab Perjanjian Lama. Kitab Taurat itu berisi tentang 10 hukum, yaitu diantaranya satu, menjelaskan akidah yang benar, yaitu mengesahkan Tuhan. Yang kedua, menyebut nama Allah larangan menyebut nama Allah dengan main-main. Jadi dalam kitab Taurat itu sudah disebutkan jangan menyebut nama Allah itu dengan main-main. Artinya tidak boleh untuk permainan. Jadi itu kita harus menjaganya dengan baik-baik. Jangan buat bahan olok-olokan seperti itu. Yang ketiga, memuliakan hari Sabtu. Yang keempat, menghormati kedua orang tua. Yang kelima, larangan mencuri. Yang keenam, larangan membunuh manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat syirik. Yang kedelapan, larangan melakukan zina. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan memiliki keinginan atas hak orang lain. Nah, ini adalah 10 hukum yang ada di dalam kitab Taurat ya, tentang 10 hukum yang ada di kitab Taurat tentang perintah dan larangan yang ada di kitab Taurat.
Selanjutnya, yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk disampaikan kepada umatnya yang dijadikan sebagai pedoman hidup umat Yahudi. Nah, jadi kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, umatnya Nabi Daud alaihissalam itu adalah berasal dari umat Yahudi. Kitab Zabur itu berisi dengan nyanyian, pujian kepada Allah. Sementara itu, syariat di dalam kitab Zabur mengikuti syariat yang ada di dalam kitab Taurat. Untuk selanjutnya, yaitu adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini diturunkan sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Kitab Injil disebut juga dengan kitab perjanjian baru. Nah, kalau kitab Taurat disebut juga dengan kitab perjanjian lama. Nah, ini adalah kitab Injil disebut juga dengan kitab perjanjian baru. Untuk yang keempat yaitu adalah kitab Al-Quran. Nah, ini yang mungkin anak-anak tidak asing dengar, yaitu adalah kitab Al-Quran, yaitu kitab sucinya umat Islam. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dijadikan pedoman dan petunjuk hidup manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir, isinya meliputi kitab-kitab terdahulu dan melengkapi aturan-aturan yang belum ada. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah suhuf. Suhuf itu apa? Suhuf itu bukan kitab. Suhuf artinya lembaran. Nah, jadi para nabi yang menerima suhuf diantaranya itu adalah Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf, Nabi Sis alaihissalam menerima 50 suhuf, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diberi kitab Taurat. Jadi yang namanya suhuf itu adalah berupa lembaran-lembaran. Jadi bukan dibukukan ya, ataupun di dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk lembaran. Nah, nabi yang menerima suhuf itu ada 4 tadi yang sudah Pak Guru sebutkan. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf, yang ketiga Nabi Sis alaihissalam menerima 50 suhuf, yang keempat Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diberi kitab Taurat. Mungkin itu saja yang kali ini Pak Guru bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.